Apa yang terjadi ketika seorang gadis kecil berusia 5 tahun meminta pembantu rumah tangganya untuk menjadi ibu penggantinya? Sebuah kisah penuh emosi, kebingungan, dan kasih sayang yang tak terduga. Rina, seorang wanita muda yang hanya ingin menjalani hidup biasa, dihadapkan pada keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apakah ia akan menerima peran besar itu, meskipun hatinya ragu? Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Rina, seorang wanita muda yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, telah bekerja di rumah besar itu selama hampir 2 tahun. Ketika pertama kali datang, ia hanya berharap mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai perempuan muda yang datang dari keluarga sederhana, ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada dalam situasi ini, bekerja untuk keluarga kaya dan hidup di lingkungan yang sangat berbeda dengan kehidupan yang ia kenal sebelumnya. Suasana rumah itu selalu tenang, dengan interior yang mewah dan luas, namun kadang-kadang, Rina merasa ada kekosongan yang begitu dalam-dalam hidupnya. Dia sering merenung di malam hari, melihat dirinya dari jendela kamar kecil yang disediakan untuknya, bertanya-tanya apakah ini yang terbaik bagi masa depannya. Setiap pagi, Rina terbangun dengan suara dering jam yang sangat keras, menandakan bahwa hari baru telah dimulai. Pekerjaan di rumah itu tidak pernah mudah. Ia harus memulai hari dengan membersihkan rumah yang sangat besar, merapikan ruang tamu, dapur, dan seluruh bagian rumah yang luas. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa tenang setiap harinya. Dira, anak perempuan berusia 5 tahun dari keluarga majikannya, seringkali datang dengan senyuman manisnya, berjalan mendekat dengan langkah-langkah kecilnya yang ceria. Dira akan membawa boneka kesayangannya dan duduk di samping Rina, berbicara dengan antusias tentang segala hal yang ada di pikirannya. Rina selalu merasa seperti ada kehangatan yang tak terduga saat bersama Dira. Walau anak kecil itu tak tahu betapa berharganya kehadirannya bagi Rina, dia menjadi sumber kebahagiaan dan penghiburan dalam rutinitasnya yang monoton. Dira, meskipun masih kecil, sudah menunjukkan sikap yang berbeda dari anak-anak lainnya. Terkadang, dia akan menghampiri Rina dan berbicara dengan cara yang lebih dewasa daripada yang seharusnya. "Rina, kamu tahu kan, ibuku sudah meninggal?" Dira bertanya, dengan suara lembut, seolah sudah memahami betul kehilangan yang dirasakannya. Rina terkejut mendengar pertanyaan itu. "Ibu kamu yang mana, Dira?" tanyanya dengan lembut, berusaha mencari tahu lebih lanjut. Dira menjawab, "Ibu yang sudah tidak ada lagi, Rina. Aku kangen sekali." Rina merasakan sesak di dadanya. Ia melihat anak kecil itu dengan empati, menyadari bahwa meskipun usianya masih belia, Dira sudah harus menghadapi kenyataan yang pahit. Rina memeluk Dira erat-erat, mencoba memberi kenyamanan meskipun hatinya sendiri terluka. Hari-hari berlalu dengan Rina terus merawat Dira dengan sepenuh hati. Setiap pagi, mereka berdua menghabiskan waktu bersama, bermain, belajar, atau sekadar berbicara. Meskipun Dira hanya seorang anak kecil, dia tampak sangat cerdas dalam menyampaikan pikirannya. Suatu pagi, Dira tiba-tiba berkata, "Rina, aku ingin kamu jadi ibu aku." Rina yang terkejut hanya bisa terdiam sejenak. "Dira, kamu tahu bahwa aku bukan ibumu," kata Rina, berusaha untuk menjelaskan. Namun, Dira dengan penuh keyakinan menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin kamu jadi ibu aku. Kamu baik hati, dan aku ingin kamu tinggal di sini selamanya." Rina merasa hatinya berat. Ia tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, ia merasa sangat tersentuh oleh permintaan Dira, namun di sisi lain, ia tahu bahwa perannya hanyalah seorang pembantu di rumah itu, tidak lebih. Sejak hari itu, Dira terus meminta kepada ayahnya, Pak Ardi, agar Rina bisa menjadi pengganti ibunya. Setiap kali mereka bertemu, Dira dengan percaya diri mengatakan,
Aku ingin Papa menikahi Rina. Dia sangat baik, dan aku ingin dia tinggal di sini dengan kita selamanya. Pak Ardi yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Ia tahu betapa besar harapan Dira terhadap Rina. Namun, Pak Ardi juga sadar bahwa ini bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Dira sangat mendambakan sosok ibu. Namun Pak Ardi tahu bahwa Rina bukanlah orang yang tepat untuk menggantikan posisi istrinya yang telah meninggal. Meskipun demikian, hatinya tergerak oleh cinta dan kasih sayang yang tumbuh antara Rina dan Dira. Sementara itu, Rina merasa sangat tersentuh oleh permintaan Dira. Namun ia tidak tahu apakah ini keputusan yang benar bagi kehidupannya. Begitu banyak pertanyaan yang berkecamuk di hatinya. Dira, meskipun masih sangat muda, menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Setiap hari ia datang menemui Rina dan berkata, "Rina, aku ingin kamu jadi ibu baru aku. Aku ingin kita tinggal bersama seperti keluarga yang utuh." Rina merasa hatinya semakin berat mendengar kata-kata Dira. Ia tahu bahwa Dira hanya ingin kebahagiaan. Tetapi bagaimana mungkin ia, seorang pembantu rumah tangga, bisa menjadi pengganti ibunya yang telah meninggal? Rina berusaha untuk menjelaskan dengan lembut bahwa ia tidak bisa menggantikan posisi ibu Dira. Namun, Dira selalu dengan penuh keyakinan menjawab, "Kamu bisa kok, Rina. Kamu baik sekali. Aku tahu kamu bisa." Melihat Dira yang begitu polos dan penuh harapan, Rina merasa sangat tersentuh dan bingung. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan perasaan dan kenyataan yang lebih rumit kepada anak sekecil itu. Pada suatu malam, setelah makan malam, suasana di rumah itu terasa sangat sepi. Rina dan Dira sedang duduk di ruang keluarga, sementara Pak Ardi sibuk di ruang kerjanya. Dira, yang tidak pernah bisa berhenti memikirkan ibunya, akhirnya berbalik kepada ayahnya dengan penuh keyakinan. "Papa, kamu harus menikahi Rina," katanya dengan suara lembut namun pasti. Pak Ardi yang mendengarnya hanya bisa diam sejenak. Ia memandang anak perempuannya dengan tatapan penuh rasa sayang, namun juga penuh kebingungan. "Dira, kamu tahu bahwa ini bukan perkara mudah. Kita butuh waktu untuk memikirkannya," jawab Pak Ardi dengan suara lembut, namun Dira tetap dengan pendiriannya. "Aku ingin dia jadi ibu aku, Papa. Aku tidak mau kehilangan ibu lagi," kata Dira dengan nada serius, matanya yang berbinar penuh harapan. Pak Ardi merasa hatinya teriris mendengar hal itu. Ia sangat mencintai Dira dan ingin yang terbaik untuknya. Namun ia juga tahu bahwa hal ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Dira terus meyakinkan ayahnya setiap kali mereka bertemu, seolah-olah itu adalah satu-satunya harapan yang bisa membuatnya merasa utuh kembali. "Papa, aku ingin Rina jadi ibu baru aku. Kamu juga bisa lebih bahagia kalau menikah dengannya," kata Dira suatu hari dengan senyum ceria, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan. Pak Ardi, yang masih terkejut dengan permintaan Dira, semakin merasa tertekan. Ia sangat mencintai Dira dan ingin memberikan kebahagiaan untuk anaknya. Tetapi ia tahu bahwa menikahi Rina bukanlah keputusan yang mudah. Bagaimana ia bisa menikahi seorang wanita yang hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga? Dalam hatinya, Pak Ardi merasa tidak adil jika ia hanya mengikuti permintaan Dira tanpa mempertimbangkan perasaan dan masa depan mereka. Beberapa hari kemudian, Rina dan Pak Ardi duduk bersama di ruang makan yang sunyi, mencoba berbicara serius mengenai hal ini. "Rina, Dira sangat menginginkan kamu menjadi pengganti ibunya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa terjebak dalam situasi ini," kata Pak Ardi, dengan nada suara yang sangat lelah. Rina menatapnya dengan penuh empati, tetapi juga merasa bingung. "Pak Ardi, saya hanya seorang pembantu. Saya tidak bisa menjadi ibu Dira. Saya merasa tidak layak untuk itu," jawab Rina dengan suara yang gemetar. Namun, Pak Ardi menghela napas panjang dan menjawab, "Rina, aku tahu kamu tidak mencari ini, tapi kamu sangat berarti bagi Dira. Kamu telah menjadi seperti ibu bagi dia. Aku hanya ingin melihat Dira bahagia." Rina merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk mengambil peran yang begitu besar dalam hidup Dira dan Pak Ardi, apalagi dengan statusnya sebagai pembantu. Setelah percakapan tersebut, Rina merasa seperti terjebak dalam dilema. Ia tahu bahwa Dira sangat menginginkannya untuk menjadi ibu baru, tetapi ia juga tahu bahwa itu bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Malam itu, setelah semua orang tidur,
Rina duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Ia merasa bingung tentang masa depannya. Haruskah ia menerima peran yang diberikan kepadanya, meskipun itu terasa begitu besar dan menakutkan? Aku hanya ingin yang terbaik untuk Dira, bisik Rina pada dirinya sendiri. Tapi aku juga ingin hidupku sendiri. Suara detak jam di dinding rumah besar itu terdengar sangat jelas dalam kesunyian malam. Rina memejamkan mata, mencoba mencari jawaban di dalam hatinya yang sedang terombang-ambing. Hari-hari setelah percakapan tersebut terasa semakin berat bagi Rina. Ia merasa kebingungannya semakin mendalam. Meski tidak pernah berani membicarakan perasaannya secara langsung kepada Pak Ardi, Rina merasa sangat tersentuh oleh perhatian yang diberikan Dira. Setiap kali ia melihat Dira tersenyum ceria dan penuh harapan, hatinya terasa teriris. Namun, ia merasa tidak siap untuk mengambil peran besar dalam hidup keluarga ini. Setiap malam, setelah selesai dengan pekerjaan rumahnya, Rina akan duduk di kamarnya yang sederhana, merenungkan masa depannya. Di luar jendela kamar, ia dapat melihat kebun yang indah dan rumah besar yang megah. Apa yang akan aku lakukan? Aku bukan siapa-siapa di sini, pikir Rina dalam hati. Ia merasa seperti ada dua dunia yang terpisah. Satu dunia tempat ia bekerja dengan tekun, dan satu dunia lagi di mana ia melihat potensi kasih sayang yang bisa tumbuh antara dirinya dan Dira. Tapi, ia tahu bahwa dunia itu tidak mudah dicapai. Suatu hari, ketika Rina sedang membersihkan rumah, Dira mendekatinya dengan wajah penuh harap. "Rina, kapan kamu akan jadi ibu aku?" tanya Dira dengan polos, seolah-olah itu adalah hal yang paling mudah di dunia. Rina terdiam, hatinya terasa sesak mendengar pertanyaan tersebut. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Dira, kamu tahu bahwa aku tidak bisa menggantikan ibu kamu," jawab Rina pelan, berusaha menyembunyikan perasaan tertekan yang mulai menyelimuti hatinya. Dira mengerutkan kening, seolah tidak mengerti apa yang dimaksud Rina. "Kenapa? Rina? Kamu baik, kamu bisa jadi ibu aku," jawab Dira, yang semakin meyakinkan dirinya sendiri. Rina merasa hatinya semakin berat. Dira begitu polos dan tulus dalam meminta sesuatu yang sangat besar. Dan Rina tahu bahwa ini bukanlah masalah kecil yang bisa begitu saja diabaikan. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Rina dan Dira semakin akrab. Setiap pagi, mereka menghabiskan waktu bersama. Dira akan menceritakan kisah-kisah lucu dan penuh imajinasi, sementara Rina akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dira, meskipun hanya berusia 5 tahun, tampak semakin dewasa dalam cara berbicara dan berpikir. Rina merasa semakin terikat dengan Dira, tetapi perasaan itu selalu diikuti oleh rasa takut dan kecemasan. Apa yang akan terjadi jika aku benar-benar menjadi ibu bagi Dira? Pikir Rina. Aku tidak punya banyak pengalaman, dan aku bukan wanita yang sempurna. Namun, setiap kali ia melihat Dira tersenyum, ia merasa ada secercah harapan yang muncul. Dira mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang, membuat Rina merasa semakin terikat. Meski banyak keraguan dalam hatinya, Rina merasa semakin sulit untuk mengabaikan permintaan Dira yang tulus. Malam itu, setelah makan malam, Rina kembali menemui Pak Ardi. Mereka duduk bersama di ruang tamu yang tenang, mencoba membicarakan perasaan mereka masing-masing. Rina, dengan suara yang gemetar, berkata, "Pak Ardi, Dira sangat menginginkan saya menjadi ibu baru untuknya. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya merasa tidak siap." Pak Ardi menatap Rina dengan tatapan lembut namun penuh rasa sayang. "Rina, aku tahu ini tidak mudah untukmu, tetapi Dira membutuhkanmu. Kamu sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan aku tahu bahwa Dira melihatmu sebagai sosok ibu," kata Pak Ardi dengan suara lembut. Rina merasa semakin bingung, tetapi hatinya semakin dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. "Aku takut, Pak Ardi. Saya takut tidak bisa memenuhi harapan Dira. Saya hanya seorang pembantu," jawab Rina. Suara ketakutannya mulai terdengar. Pak Ardi menghela napas, menatap Rina dengan penuh pengertian. "Rina, tidak ada yang sempurna. Tetapi kita bisa berusaha bersama-sama." Setelah percakapan itu, Rina merasa hatinya semakin penuh dengan kebingungan. Ia tahu bahwa dirinya sudah berada di persimpangan jalan yang besar. Dira, meskipun usianya masih sangat muda,
telah membuka hatinya kepada Rina dengan cara yang sangat tulus. Namun, Rina juga tahu bahwa ia tidak bisa sembarangan menerima peran sebagai ibu dalam hidup Dira tanpa mempertimbangkan banyak hal. Ia memutuskan untuk lebih banyak merenung, mencoba mencari jawaban dari hatinya sendiri. Pada malam yang tenang itu, ia berjalan di halaman belakang rumah, merenung di bawah sinar bulan. Apa yang harus aku lakukan untuk menjadi yang terbaik bagi Dira? Pikirnya. Suara angin malam dan desiran dedaunan menjadi teman setianya. Meskipun ia merasa cemas, ia tahu bahwa keputusan besar akan segera datang, dan ia harus siap untuk menghadapinya. Setelah banyak merenung dan berbicara dengan dirinya sendiri, Rina akhirnya memutuskan untuk melakukan percakapan terbuka dengan Pak Ardi. Ia merasa bahwa hanya dengan komunikasi yang jujur, mereka bisa menemukan jalan tengah. Rina mengundang Pak Ardi untuk duduk bersama di ruang makan pada suatu malam yang tenang. Pak Ardi, Rina mulai dengan suara pelan namun pasti, saya merasa semakin cemas. Dira membutuhkan ibu, saya tahu itu. Tapi saya merasa tidak siap. Saya takut jika saya tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi Dira. Pak Ardi menatapnya dengan lembut, mencoba memberikan pengertian yang tulus. Rina, kamu sudah menjadi bagian penting dalam hidup Dira. Kami sudah seperti keluarga. Jika kamu merasa siap, saya akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi jika tidak, saya akan memahami. Rina merasa hatinya sedikit lebih ringan, meski tetap berat dengan keputusan yang ada. Dira, yang mendengarkan percakapan itu dari pintu, melihat mereka dengan penuh harapan. Aku ingin Rina jadi ibuku, pikir Dira dalam hati, tidak tahu betapa besar tanggung jawab yang akan dihadapi oleh Rina jika ia menerima peran itu. Hari-hari berikutnya, hubungan antara Rina dan Dira semakin erat. Setiap kali Dira melihat Rina, ia tersenyum dengan penuh keyakinan. Aku yakin Rina bisa jadi ibu aku, kata Dira pada dirinya sendiri. Rina mulai merasa lebih nyaman dengan peran yang ia jalani, meski ia tahu bahwa masih banyak yang harus dipertimbangkan. Di sisi lain, Pak Ardi, meskipun tetap bersikap mendukung, semakin merasa tertekan dengan situasi ini. Setiap malam, ia duduk di ruang kerja, merenung tentang bagaimana ia bisa membuat keputusan yang tepat untuk Dira dan juga untuk dirinya sendiri. Saya ingin yang terbaik untuk Dira. Tetapi apakah saya membuat keputusan yang tepat dengan melibatkan Rina? Pikir Pak Ardi dalam hatinya. Namun, ketika ia melihat Rina dan Dira berinteraksi dengan penuh kasih sayang, ia merasa bahwa keputusan itu mungkin bukan hal yang buruk setelah semua. Prompt gambar. Pada suatu sore yang cerah, Rina memutuskan untuk berbicara dengan Dira dengan hati yang terbuka. Ia tahu bahwa Dira sudah sangat menyayanginya dan menginginkan ia menjadi ibu. Namun ia ingin Dira memahami kenyataan yang lebih besar. Dira, kata Rina dengan lembut, kamu tahu, menjadi seorang ibu bukanlah hal yang mudah. Itu adalah tanggung jawab besar. Aku ingin kamu tahu bahwa meskipun aku tidak bisa menjadi ibumu, aku akan selalu ada untukmu. Dira, yang sedang duduk di atas karpet dengan bonekanya, menatap Rina dengan tatapan penuh harap. Tapi Rina, kamu sudah seperti ibu bagiku, jawab Dira dengan suara penuh keyakinan. Rina merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa Dira tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab yang datang dengan peran itu, tetapi ia juga tidak ingin menghancurkan harapan Dira yang begitu tulus. Rina merasa semakin terikat dengan Dira, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa begitu saja melepaskan perasaan yang sudah tumbuh begitu dalam di hatinya. Namun, ia juga sadar bahwa ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Suatu malam, saat semua orang sedang tidur, Rina berdiri di halaman belakang rumah, menatap langit malam yang cerah. Ia merasakan angin yang sejuk dan mendengar suara dedaunan yang bergesekan. Apa yang aku cari dalam hidupku? Pikir Rina. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Dira, tetapi aku juga ingin hidupku sendiri. Rina merasa kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa keputusan yang akan diambil bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan Dira dan keluarga ini. Di sisi lain, ia merasa sangat terhormat dapat menjadi bagian dari hidup Dira. Ia ingin melihat Dira tumbuh dengan bahagia dan penuh kasih sayang, meskipun ia tidak bisa menjadi ibu kandungnya. Setelah merenung panjang, Rina akhirnya merasa bahwa ia siap untuk mengambil langkah besar itu. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah,
Namun ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan kasih sayang yang tumbuh di dalam hatinya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk berbicara lagi dengan Pak Ardi. "Pak Ardi," kata Rina dengan suara yang lebih tegas, "saya siap untuk menjadi bagian dari hidup Dira. Saya tidak tahu apakah saya bisa menjadi ibu yang sempurna, tapi saya akan berusaha." Pak Ardi menatap Rina dengan mata yang penuh haru. "Terima kasih, Rina. Kamu sudah membuat keputusan yang besar. Aku tahu kamu akan melakukan yang terbaik." Meskipun Rina merasa cemas dan penuh dengan ketakutan, ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk Dira. Dari hari itu, Rina mulai melihat dirinya bukan lagi sebagai pembantu rumah tangga, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.